Sampurasun Wilujeng tepang deui di channel Sunda Hyang, Sunda hirup urang sarerea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Kali ini Sunda Hyang channel mengunjungi Anda kembali, para penonton setia yang selalu menantikan update-update dari Sunda Hyang Channel. Kali ini Sunda Hyang Channel akan sedikit mengangkat materi yang berkaitan dengan pendidikan. Salah satunya adalah gelar akademik. Gelar akademik itu seperti apa sih? Sampai sejauh mana sih masyarakat kita, masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara memahami pemakaian gelar akademik? Ya. Tapi sebelumnya, bagi yang sudah subscribe channel Sunda Hyang, kami ucapkan terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari pandemi COVID-19. Dan yang bagi belum, silahkan tinggal pencet saja, tinggal tekan saja tulisan subscribe yang warna merah di HP masing-masing, tinggal tekan saja itu. Berarti Anda semua telah ikut berperan serta berperan aktif dalam pelestarian budaya Sunda, budaya Nusantara kita semua. Nah, selanjutnya apa sih itu gelar akademik? Nah, gitu. Karena masyarakat kita ini masih cenderung menyukai atau memandang secara berlebihan terhadap gelar akademik tersebut. Sejak kapan? Nah, ini kan pertanyaannya. Kalau pertanyaan sejak kapan, artinya kita kan menghitung waktu ya, menghitung waktu sejak kapan gelar akademik itu digunakan. Apakah sejak dahulu kala atau baru-baru ini, dan kapan gitu, dan siapa yang memulainya? Sebagaimana kita ketahui, di masyarakat kita ini penggunaan gelar itu sesuatu hal yang membanggakan gitu, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya, sehingga masyarakat banyak sekali gitu berlomba-lomba mengejar gelar akademik tersebut. Secara umum di masyarakat itu tentang gelar ada beberapa gelar yang berkembang. Yang tadi disebutkan, yang pertama itu adalah gelar akademik. Bagaimana dan seperti apa gelar akademik nanti kita bahas. Terus yang kedua adalah gelar keagamaan. Nah, ini gelar keagamaan ada di masyarakat kita yang cenderung suka atau cenderung menyukai, memandang lebih terhadap gelar-gelar keagamaan. Tuh. Terus yang berikutnya lagi adalah memang gelar yang langsung terjadi di masyarakat, dan masyarakat sendiri itu yang mengakuinya atau menyebutkan gelar tersebut. Tapi yang dua ini dibahas hanya sepintas saja. Yang utama saja kita coba membahas tentang masalah gelar akademik ini gitu.
baik dari sejarahnya, cara penulisannya, terus bagaimana itu gelar akademik bisa diraih gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu tentang gelar keagamaan, mungkin di segmen yang lainnya mungkin agak sedikit adalah gelar-gelar yang berkembang di masyarakat, tapi mungkin masih ada di masyarakat sekarang ini, tapi yang akan kita bahas dikaitkan adalah dengan masyarakat Sunda dahulu. Masyarakat Sunda dahulu gitu. Masyarakat Sunda dahulu ternyata mereka itu sudah memberikan gelar-gelar tertentu kepada orang-orang yang memang menguasai sesuatu, baik itu keilmuan maupun keahlian gitu. Baiklah, tentang gelar akademik nih, tentang gelar akademik tentu karena dari namanya saja gitu, akademik gitu, berarti akademis gitu. Itu diraih atau dicapai, diperoleh apabila seseorang memasuki dunia akademik gitu dan menyelesaikan satu rumpun keilmuan sehingga mereka tersebut berhak di belakang namanya atau di depan namanya dipakai gelar akademik tersebut. Nah, sehingga masyarakat semua gitu berkaitan dengan pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, masyarakat kita didorong semuanya supaya bisa mencapai. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud gelar akademik itu? Jadi secara umum gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada mereka yang telah lulus bidang studi tertentu. Studi di mana? Ya tentu dari perguruan tinggi, dari universitas. Jadi pendidikan akademik yang telah diselesaikan menyebabkan mereka menyandang sebuah gelar sesuai bidang studinya gitu. Jadi gelar akademik sering juga disebut dengan title atau title. Itu dari mana kata title atau title itu? Ya ternyata tidak jauh-jauh lah, karena kita dekat dengan Belanda gitu. Meskipun sekarang Belanda masih jauh, tapi ternyata itu adalah bahasa serapan dari bahasa Belanda, titel itu, sehingga digunakan sampai sekarang, dan padanan katanya adalah gelar. Padahal Belanda sendiri itu ngambil dari bahasa Latin, itu bukan murni bahasa Belanda gitu. Jadi Belanda sendiri gitu mengadopsi dari bahasa Latin yang berasal katanya adalah dasar katanya titulus, padahal di urang aya tetulus, di urang mah gitu. Di Sunda itu aya tetulus, terjadi gitu. Sehingga title itu asal katanya adalah titulus atau padanan katanya adalah gelar gitu. Jadi ada beberapa gelar akademik seperti sarjana atau bachelor, dulu mah ada masih bachelor gitu. Magister masih dipakai sekarang, master masih gitu dipakai, doktor gitu. Dan ditambahkan lagi adalah gelar-gelar lainnya. Nah, di Indonesia sendiri nih kita mungkin jarang mempermasalahkan kapan sih adanya penggunaan gelar atau titel tersebut gitu. Ternyata Indonesia itu, bahkan Indonesia belum ada ya, karena Indonesia baru ada itu setelah kemerdekaan pada tahun 1945
45 yang bulan ini adalah kebetulan hari ulang tahunnya yang ke-76 gitu. Jadi Sunda Hyang Channel mengangkat ini berkaitan juga dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Padahal jauh sebelum hari kemerdekaan kita itu antara lain di bidang pendidikan tadi itu berkaitan dengan penggunaan gelar atau title. Jadi kalau ditanya sejak kapan berarti kan merunut ke waktu. Nah artinya sejak kapan? Ya sejak universitas pertama ada di Indonesia gitu. Karena gelar akademik itu keluar ya dari universitas, tidak dari mana-mana gitu. Gelar akademik itu munculnya ya dari universitas. Nah perguruan tinggi atau universitas tersebut yang mana yang pertama didirikan itu? Ternyata pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920 mendirikan 3 universitas. Nah, 3 universitas. Salah satunya adalah di sini di Bandung, yaitu ITB. Nah, ITB itu didirikan tahun 1920 dan itu untuk hanya untuk urusan atau jurusan teknik gitu, teknik dan arsitektur. Jurusannya juga hanya 2 saja gitu, adalah teknik dan arsitektur. Kemudian 2 lagi adalah yang sekarang dipakai oleh Universitas Indonesia, UI. Itu pun hanya 2 jurusan juga gitu. Yang pertama adalah kedokteran dan yang kedua adalah hukum gitu. Jadi ya penggunaan gelar ini dimulai setelah tahun 1920. Katakanlah mahasiswa pada saat itu berkuliah 5 tahun. Berarti 20 ditambah 5 berarti barulah tahun 1925 gelar akademik disematkan kepada mahasiswa atau orang Indonesia yang telah lulus dari 3 universitas tersebut. Jadi penggunaan gelar di kita ini boleh dibilang cenderung baru gitu. Baru dipakai gitu hanya setelah ada ITB, ada UI gitu. Apalagi universitas-universitas kesininya kan itu baru-baru semua. Universitas itu mulai muncul banyak itu ya dari tahun 60-an ke sini gitu. Unpad dan segala macamnya gitu, ITS dan lain-lain itu tahun 60-an ke sini baru muncul universitas-universitas berikutnya gitu. Jadi yang pertama kali melahirkan gelar itu ya ITB dan UI saja gitu. Semasa pemerintahan Hindia Belanda gitu. Jadi ya satu kebanggaan yang luar biasa pada saat itu, sehingga gelar itu memang segala-galanya gitu. Gelar itu segala-galanya karena diraih pada saat pemerintahan Hindia Belanda gitu. Sebelum ada Indonesia jadi. Dan gelarnya pun tentu mengikuti adalah gelar yang dipakai adalah oleh pemerintah Hindia Belanda. Seperti lulusan hukum, gelarnya itu bukan sarjana hukum, bukan SH, tapi MR gitu, Master in the Rechten. Nah itu ahli hukum. Cuma yang uniknya lagi adalah untuk kedokteran. Justru kedokteran dikasih gelar bukan DR, tapi AR, TS atau ART gitu. Itu dokter. Kalau diartikan secara sederhana, kalau diambil dengan padanan Inggris, art itu kan seni. Masa dokter
dikaitkan dengan sesuatu yang seni gitu. Tapi ya itulah pada saat itu gitu, pada saat pemerintahan Hindia Belanda kondisinya memang seperti itu. Nah, yang jurusan teknik yang di Bandung, yang ITB itu IR gitu, IR insinyur gitu, bukan lagi ST tapi insinyur gitu. Dan salah satunya adalah tentu kita semua tahu bahwa sang proklamator yang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah jebolan ITB, yaitu Insinyur Soekarno gitu. Berarti ya beliau hanya seorang S1 kalau dilihat dari gelar gitu, dari gelar yang dipakainya hanya insinyur gitu. Tapi ya tadi itu keilmuannya dan segala macamnya kita angkat jempol. Jadi ya itulah sekelumit selintas penggunaan gelar itu. Jadi dimulai setelah adanya ITB dan UI gitu. Nah ini kita nih sekarang tadi agak sedikit menyinggung masalah penulisan. Penulisan di sini karena tadi cenderung tidak teratur penulisan gelar ini, sehingga gelar itu direntetkeun gitu, sampai panjang gitu, seolah-olah karena tadi itu dasarnya suatu kebanggaan, sehingga apapun itu bidang keilmuannya di belakang nama atau di depan namanya dipakai gitu. Ya kita tahu lah ada profesor, doktor, insinyur di depan gitu nama, kemudian belakangnya lagi SH atau apa gitu. Itu dipakai semua gelar-gelar tersebut gitu. Seolah-olah tidak ada aturan menggunakan atau cara penulisan gelar itu. Ternyata gitu, gelar akademik ini sudah ada gitu. Sudah ada peraturan yang mengaturnya gitu, tentang ya tata cara penulisan tersebut. Mungkin secara sederhananya kita pakai itu penulisan gelar itu adalah yang tertinggi. Jadi misalkan di bidang pendidikan, untuk strata satunya atau S1-nya sarjana pendidikan atau SPD gitu. Berikutnya lagi adalah S2-nya, itu kan master pendidikan katakan gitu, MPD-nya magister pendidikan. Karena ketidaktahuan atau karena kebanggaan tadi, akhirnya ditulis dua-duanya, nama SPD, MPD. Padahal secara aturan itu melanggar peraturan, jadi salah. Kalau satu rumpun ilmu itu menulisnya cukup gelar yang tertinggi saja di belakang nama atau di depan nama itu. Jadi diambil yang tertingginya saja, misalkan MPD-nya atau doktornya gitu. Jangan ditulis semua gitu. Kalau ditulis semua ya itu tadi melanggar peraturan, dan itu secara etika kan kurang baik juga gitu. Soalnya meraih S1, S2, S3, tapi secara etika penulisan salah gitu. Secara etika penulisan artinya pendidikan tinggi tidak mencerminkan atau tidak otomatis menguasai etika. Itu yang perlu diperhatikan. Peraturan yang mana gitu yang mengatur tentang tata cara penulisan gelar ini. Ini ada yang terbaru peraturan Menristek ini
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 59 tahun 2018. Jadi itu semua diatur di sana tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar, dan tata cara penulisan gelarnya. Jadi peraturan ini mengatur itu semua, gitu, mengatur itu semua. Ini kan yang jadi menariknya itu di situ, karena kita kebanggaannya yang berlebihan, sehingga tata cara penulisannya pun salah, gitu. Bahkan sangat disayangkan, gitu. Padahal yang seharusnya pendidikan semakin tinggi, etika pun semakin baik, gitu. Korelasinya, harapannya seperti itu. Dan cerminannya adalah di penulisan, gitu, di penulisan gelar, gitu. Itu yang secara sederhananya yang sudah Hyang sampaikan mengenai gelar akademik, gitu. Nah, kita bahas sedikit ini tentang gelar keagamaan. Nah, ini gelar keagamaan yang memang tidak ada aturannya, gitu. Sepertinya tidak ada aturannya. Setiap orang bisa memakai gelar, gitu. Meskipun hanya mengaku-ngaku, gitu. Jadi ya biarkan saja itu, karena itu gelar keagamaan, apalagi menyangkut masalah keagamaan, tentu berkaitan dengan etika keagamaannya, gitu. Etika keagamaannya. Jadi bagaimana cara-cara beragama yang santun, ya tentu tadi ditentukan oleh gelar-gelar yang disandangnya atau disematkan, gitu, disematkan di nama-nama mereka, gitu. Nah, semua itu jadi tadi tentang gelar akademik jelas ya. Jadi semua mengikuti peraturan yang ada, gitu. Yaitu tadi peraturan Menteri Riset, Teknologi, gitu, dan Pendidikan Tinggi nomor 59 tahun 2018. Nah, kementeriannya juga sekarang kan sudah dilebur, dimasukkan ke Mendikbud. Jadi di Mendikbud belum mengeluarkan atau merevisi aturan yang tadi, gitu. Karena Menristek Dikti itu digabung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga namanya paling panjang, nama kementerian yang paling panjang itu Kemendikbud Ristek Dikti, gitu. Panjang sekali itu kementeriannya dan pekerjaannya berat sekali, gitu. Sehingga ya istilahnya boro-boro nggak publis peraturan tadi merenan, gitu, karena atau kendala, gitu, sambil jalan cenah merenan, gitu, atau belum kepikiran, gitu, kembalilah ya teman. Itu salah satu gelar-gelar yang ada di kita, gitu, di masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara, sehingga orang berlomba-lomba untuk mengejar gelar tersebut dengan segala cara, gitu. Banyak, gitu, banyak cerita orang yang dari kampung, gitu, jauh, gitu, di pelosok, tapi karena keinginannya tinggi untuk memajukan anaknya, disekolahkanlah atau dikuliahkanlah di perguruan tinggi yang ada di kota, gitu. Karena begitu bangganya, gitu, bila mana satu keluarga, gitu, mempunyai anak yang telah menyelesaikan pendidikannya di universitas dan menyandang gelar, gitu. Banyak sekali ini gelar-gelar yang menurut peraturan Menteri Riset dan Teknologi tadi, banyak di situ itu sudah mengatur semuanya, gitu. Sudah mengatur semuanya. Jadi kalaupun tata cara penulisannya pun ada di situ sebenarnya, gitu. Tinggal kita membukanya saja, gitu.
Nah gini, jadi kita kembali ke masalah budaya gitu. Apakah masyarakat Sunda gitu, masyarakat Sunda tempo dulu sudah memikirkan hal-hal tersebut gitu. Karena Indonesia sendiri secara legitimate gitu, secara legal, secara hukum adalah semenjak adanya universitas gitu. Semenjak ada ITB, ada UI, barulah penggunaan atau pemakaian gelar ini banyak sekali gitu. Nah, yang akan sudah yang sampaikan gitu, ini tentang tadi disebut oleh Menristek di peraturannya tentang kompetensi. Apa sih itu kompetensi? Nah, ini kan yang jadi sorotan atau yang jadi masalah itu setelah lulus dari perguruan tinggi ini, setelah menyelesaikan program studinya, kan orang itu atau anak tersebut atau seseorang tersebut sudah menggunakan gelarnya sesuai nggak dengan kompetensinya gitu. Nah ini yang jadi masalah gitu, karena banyak sekali, bukan mengecilkan arti perjuangan, tapi banyak sekali sarjana-sarjana yang lulusan perguruan tinggi tapi tidak sesuai kompetensinya, begitu memasuki dunia kerja atau lapangan kerja mereka banyak yang gagap gitu. Padahal jelas mereka sudah menjadi sarjana ini, sarjana itu, tapi begitu terjun di masyarakat, terjun di lapangan pekerjaan, kompetensinya masih dipertanyakan gitu. Padahal ya tadi itu yang namanya kompetensi kan berkaitan gitu, berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kemampuan menguasai sebuah ilmu pengetahuan itu jadi salah satu syarat kompetensi gitu. Kemudian keterampilan. Nah, keterampilannya seperti apa untuk menerjemahkan keilmuan yang dia miliki, diterjemahkanlah dalam keterampilannya gitu. Dan yang berikutnya adalah sikap atau perilaku kerjanya gitu, seperti apa, sehingga kompetensi itu ya menyangkut ilmu pengetahuan, terus keterampilan dan sikap, pola sikap perilaku kerja gitu, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, jadi memenuhi standar gitu, standar yang ditentukan. Jadi itu sebenarnya korelasi antara penggunaan gelar dan kompetensi, nyambung enggak gitu. Harusnya nyambung gitu, karena dia sudah menyelesaikan keilmuannya di perguruan tinggi. Begitu terjun ke masyarakat harusnya nyambung gitu. Sehingga ya tadi muncullah satu kata berikutnya lagi adalah profesionalisme gitu. Profesionalisme. Jadi ya berkaitan erat gitu antara kompetensi, profesionalisme, itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah. Tapi sayang gitu, sayang seribu sayang, banyak sekali gitu sarjana-sarjana yang keilmuannya tidak dipakai gitu, tidak dipakai untuk membantu memajukan masyarakat gitu. Padahal di perguruan tinggi sendiri kan ada yang namanya training lah, katakan training untuk terjun di masyarakat dengan program macam-macam lah, banyak program pengabdian kepada masyarakat atau kuliah kerja nyata. Semua itu kan harus menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah, dicoba diterapkan di lingkungan masyarakat seperti apa gitu. Itu semasa kuliah gitu. Banyak sebenarnya perguruan tinggi yang menyediakan atau mengharuskan mahasiswa itu
terjun di masyarakat. Berikutnya lagi adalah banyak sekali gitu fenomena yang memang katakan nyeleneh atau menyimpang dari hal yang seharusnya. Katakan misalkan seorang dokter atau lulusan fakultas kedokteran, keilmuan tersebut tidak dipakai, justru dia malah jadi pedagang gitu. Jadi seorang pedagang, jadi seorang yang di luar kemampuan keilmuannya. Atau misalkan seorang ahli hukum, karena dia lulusan fakultas hukum, sarjana hukum, tapi dia tidak berkecimpung di situ, malah dia jadi pedagang dan sukses. Nah, itu ada apa sebenarnya gitu? Ada apa? Artinya kan secara real gitu, keilmuan yang dia dapat di perguruan tinggi, di bangku kuliah, itu nyambung jeung kahirupanana gitu. Tapi kenapa dia bisa sukses? Jadi mungkin saja itu salah sekolah gitu, salah sekolah karena mengikuti perintah orang tua, keinginan orang tua gitu. Jadi sekolahnya salah. Minat dan kemampuannya mungkin tadi itu dia seorang petani, menginginkan atau menyukai bidang pertanian, menyukai bidang perdagangan, sehingga dia sukses di situ. Nah, jadi karuhun kita, nah ini berkaitan dengan budaya gitu. Sudah yang channel mengangkat dari sisi budaya, ada enggak gelar-gelar yang dipakai atau title yang dipakai pada masyarakat Sunda tempo dulu. Ternyata dari berbagai literatur yang kebetulan sudah yang mendapatkan informasinya ini dari seorang kawan gitu, tapi tidak akan diungkap semua, gelar-gelar yang digunakan atau dipakai masyarakat Sunda tempo dulu gitu. Jauh sebelum tahun 1920 masyarakat Sunda di sini sudah menggunakan atau sudah memakai gelar-gelar gitu. Ya tentu saja tidak seperti di era modern, katakanlah era modern tahun 1900-an ke sini itu era modern gitu. Jauh sebelum itu masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara sudah mempunyai atau sudah menggunakan gelar-gelar tertentu pada orang-orang yang memiliki kompetensi tertentu gitu. Artinya apa gitu? Artinya kompetensi, profesionalisme di masyarakat Sunda tempo dulu itu sudah diterapkan, meskipun tidak mesti pakai universitas, tidak pakai uang kuliah, tidak gitu. Jadi pendidikan tempo dulu itu memang pendidikan berdasarkan minat. Nah, ini berarti yang tadi itu sarjana yang nyeleneh, yang tidak sesuai dengan kesarjanaannya, beda minat gitu, beda minat. Padahal masyarakat Sunda dulu itu memberikan pendidikan itu sesuai minatnya gitu, sesuai minatnya. Jadi tidak ada paksaan. Oh, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi insinyur, kamu harus jadi sarjana hukum. Tidak ada. Tapi bagaimana caranya anak-anak muda itu didorong sesuai minat dan kemampuannya, sehingga kompetensinya itu sudah melekat dalam dirinya gitu.
geus ngahiji jeung awakna, gitu. Masyarakat sudah zaman dulu itu. Sehingga ya tidak aneh, tidak perlu lagi kamu bekerja harus sesuai dengan kompetensi kamu bekerja harus sesuai dengan syarat-syarat profesionalisme, geus teu kudu kitu. Da keilmuanana geus ngahiji jeung awakna, sudah menyatu dalam dirinya. Nah, apa saja gitu gelar tersebut atau title yang digunakan masyarakat Sunda tempo dulu. Salah satunya, nanti kita ini ada macam-macam, banyak sekali gelar-gelar yang dipakai di masyarakat Sunda atau di masyarakat Nusantara yang lainnya, pasti ada itu, yakin gitu. Meskipun tidak ada universitas, tidak ada sekolah, tapi mereka ya tadi sesuai minatnya. Jadi pendidikan itu didasarkan kepada minat gitu. Sehingga masalah kompetensi, profesionalisme sudah tidak perlu lagi. Nah, gelar apa saja yang dikenal di masyarakat Sunda tempo dulu? Nah, salah satunya adalah Brahmana. Brahmana atau Brahmana mungkin ini di Jawa gitu sudah tidak aneh, atau di masyarakat mungkin orang lain atau kita mengenal kalimat atau mengenal kata Brahmana ini adalah konotasinya ke agama tertentu gitu. Padahal Brahmana ini bukan ahli agama gitu. Tapi di masyarakat Sunda Brahmana itu dikenal sebagai ahli ngaraja. Nah, orang yang menguasai, orang yang memiliki kemampuan tentang raja. Raja sendiri sudah disebutkan di video terdahulu bahwa raja itu adalah bagian dari sastra gitu, bagian dari sastra raja itu. Tapi yang memiliki kekuatan, kalimat-kalimat sakti lah katakan gitu. Sastra yang memiliki kekuatan spiritual gitu. Raja itu untuk apa? Ya untuk keselamatan. Untuk keselamatan kita semua, untuk keselamatan masyarakat Sunda tempo dulu. Sehingga sebelum melakukan sesuatu itu melakukan rajah dulu, merapalkan, mengumandangkan sastra gitu. Sastra, tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan yang mengandung kekuatan supranatural, kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Sehingga tidak heran masyarakat Sunda tempo dulu itu semua ada tata caranya, semua ada aturannya, semua ada etikanya. Sehingga kalaulah dikatakan oleh sebagian orang masyarakat kita zaman dulu itu adalah penganut animisme dan dinamisme, itu harus dipertanyakan gitu. Bagi kita semua yang hidup di abad modern ini harus dipertanyakan. Toh mereka sudah punya aturan, sudah punya etika, sudah berbudi luhur. Masa masyarakat yang seperti itu dikatakan animisme dan dinamisme? Kan itu keterlaluan sekali gitu. Ini aja ada satu gelar di masyarakat, di orang-orang tertentu yang seorang Brahmana gitu. Kita kan dijebak di situ bahwa Brahmana ini ahli agama ahli agama itu. Padahal bukan. Justru dia itu penyelamat agar terhindar dari mara bahaya, dari gangguan makhluk gaib, dari gangguan penyakit. Ya mungkin pada saat pandemi seperti ini diperlukanlah orang-orang seperti ini. Orang-orang yang mampu mencegah
sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk menimpa kesehatan manusia. Di samping tentu saja yang tadi itu gelar-gelar akademik ya, kedokteran dan segala macamnya yang berkaitan dengan kesehatan diperlukan juga. Alangkah bijaknya gitu, alangkah bijaknya kita semua juga menggunakan atau memakai keahlian seorang Brahmana gitu. Itu jadi jelas sekali ya, Brahmana itu adalah ahli ngaraja, ahli ngaraja gitu. Itu masyarakat Sunda tempo dulu mengenal seperti itu. Ada yang satu gelar, yaitu yang disebut dengan Brahmana. Nah, berikutnya lagi ini, mungkin hal yang kita juga jadi apa ya, jadi agak rancu gitu dengan kosakata yang muncul sekarang ini. Masyarakat Sunda dulu mengenal namanya seorang bujangga. Nah, bujangga gitu. Bujangga itu apa gitu? Mungkin masyarakat kita sekarang yang saat ini gitu, bujangga itu seorang tadi seperti yang Brahmana, seperti seorang Brahmana, ahli sastra atau ahli membuat tulisan-tulisan yang sangat indah gitu. Padahal itu mah pujangga gitu. Ini mah bujangga. Kalau masyarakat Sunda itu bujangga. Bujangga itu apa? Ternyata bujangga itu adalah ilmu gitu, ilmu bumi. Seseorang yang menguasai kebumian disebut seorang bujangga. Jadi dia itu menguasai tentang bumi. Mungkin ahli geografi kalau sekarang ini. Seorang ahli geografi adalah sebutannya pada masyarakat Sunda tempo dulu adalah bujangga gitu. Dan yang terkenal pada saat zaman Pajajaran adalah Bujangga Manik. Nah, Bujangga Manik pada masa Pajajaran beliau itu boleh dikatakan keliling Pulau Jawa, bahkan nyampe ke Pulau Bali. Sesuatu yang luar biasa hebat ketika itu. Bisa kita bayangkan sarana transportasi yang ada itu seperti apa. Tapi ternyata gitu, transportasinya ya kita walau alam nggak tahu, mungkin kuda, mungkin atau apa. Tapi dia mampu mencatat semua detail Pulau Jawa sampai ke Pulau Bali. Itu Bujangga Manik itu. Ini julukan juga, nama aslinya nanti saja kalau kita membahas masalah-masalah tentang Pajajaran gitu. Ini hanya ilustrasi saja bahwa masyarakat Sunda mempunyai seorang ahli ilmu bumi atau ahli geografi, yaitu Bujangga Manik. Nah, berikutnya lagi nih. Berikutnya lagi. Ada yang disebut Biapari. Diarahkan semua untuk mencapai